Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisar Muslim pada kesempatan ini akan menceritakan kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam, pencipta kapal pertama atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada abad kedua, sesudah Nabi Adam alaihi salam, seluruh manusia sudah menyembah berhala. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk memperbaiki keadaan mereka yang sudah rusak. Nabi Nuh alaihi salam dengan segiat-giatnya tanpa mengenal lelah siang dan malam terus-menerus mencoba memalingkan kaumnya dari kekafiran menyembah patung-patung tersebut agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sangatlah sulit sehingga terlalu sedikit hasilnya. Selama 5 abad hanya berhasil mendapatkan pengikut 70-50 orang saja, yang semuanya terdiri dari orang-orang yang lemah dan miskin. Sementara yang lain tetap ingkar, tidak percaya, tetap membantah, membesarkan diri, dan mengejek. Mereka berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Bukankah engkau manusia biasa seperti kami mengikutinya? Bukankah orang-orang yang mengikuti engkau itu adalah orang-orang yang rendah dan bodoh belaka? Sedangkan kami ini orang-orang yang mulia, berkedudukan yang tinggi, tidak mengharapkan pikiran dan pertolongan orang lain, serta cukup kepandaian dan kepintaran. Engkau sendiri ya Nuh, bukan lebih dari kami tentang harta, akal dan pikiran, pandangan, bahkan engkau kami pandang orang yang dusta." Semua itu dijawab Nabi Nuh alaihi salam dengan tegas. "Dapatkah engkau memutar jalannya matahari dengan kepandaianmu atau mencapai bintang dengan tanganmu? Dapatkah engkau memperoleh terang cahaya jika tidak karena matahari yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dapatkah engkau hidup jika tidak dengan udara yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Mereka menjawab lagi, "Kalau engkau benar-benar orang yang mencintai sesama manusia, cintailah orang-orang yang telah mengikutimu saja. Biarkanlah kami, karena kami tidak akan dapat mengikuti jejak mereka. Kami tidak dapat menganut agama yang mereka anut, yang engkau ajarkan itu, di mana bisa disamakan sang raja dengan rakyat, orang yang mulia dengan orang yang hina dina, dan orang yang kaya dengan orang yang miskin." Nabi Nuh alaihi salam menjawab, "Agama ini untuk kalian semua, dengan tidak mengecualikan yang pintar dan yang bodoh, yang jadi raja dan yang jadi rakyat, yang berkuasa dan yang dikuasai, serta yang kaya dan yang miskin." Perdebatan semakin sengit, tetapi Nabi Nuh alaihi salam menghadapinya dengan sabar dan tenang. Sedangkan dada mereka rupanya telah sesak, lalu berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Hai Nuh, engkau sudah mendebat kami dan telah lebih dari cukup banyaknya. Datanglah kepada kami yang engkau katakan itu jika engkau orang yang benar." Nabi Nuh alaihi salam berkata lagi dengan sabar, "Sungguh kalian orang-orang yang bodoh sekali. Kalian minta siksaan dan bahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai, maka datanglah siksaan itu sesegera mungkin dan kalian pasti akan menyesal." Setelah berdebat, Nabi Nuh alaihi salam selamanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam mengungkapkan perasaan hati dan memohon ampun atas kelemahannya, serta meminta petunjuk-petunjuk yang baru sambil mengeluh dan mengadu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Tidak akan beriman kaummu itu selain orang-orang yang telah beriman saja, dan janganlah kamu berputus asa atas apa-apa yang mereka perbuat.
Setelah berjuang dan berusaha dengan kesabaran yang ada padanya, akhirnya Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, janganlah Engkau biarkan tinggal di bumi ini orang-orang yang ingkar seorang pun. Jika Engkau biarkan mereka tinggal, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka akan menurunkan keturunan yang jahat dan ingkar saja." Doa Nabi Nuh alaihi salam itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikabulkannya, lalu berfirman, "Engkau buatlah kapal dengan pertolongan dan petunjuk-petunjuk kami, dan janganlah engkau memohon pertolonganku kepadaku tentang nasib orang-orang yang zalim, mereka semuanya akan tenggelam." Nabi Nuh alaihi salam mulai membuat kapal dengan mempergunakan kayu dan paku di suatu tempat dekat kota. Setiap orang yang melewati tempat itu selalu memperolok-olokkan Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang berkata, "Hai Nuh, selama ini engkau mendakwakan bahwa engkau adalah nabi dan rasul, tetapi kenapa hari ini kami melihat engkau menjadi tukang kayu? Apa engkau sudah bosan menjadi nabi dan ingin menjadi tukang kayu?" Bahkan ada pula yang mengejek, "Apa gunanya kapal yang engkau buat ini, sedangkan di sini tidak ada laut atau sungai? Apakah engkau akan tarik kapal itu dengan lembu atau akan engkau terbangkan di udara?" Meskipun diejek, Nabi Nuh alaihi salam menjawab, "Jika kalian tetap mengejek, kalian akan ketahui sendiri nasibnya orang-orang yang terkena siksa itu, sementara siksaan itu akan terjadi." Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya terus bekerja, sehingga sempurnalah pembuatan kapal itu. Sekarang hanya tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada Nabi Nuh alaihi salam agar jika siksa itu telah datang, Nabi Nuh alaihi salam dan pengikut-pengikutnya segera naik ke kapal dengan membawa semua orang yang beriman dan binatang-binatang ternaknya. Terbukalah pintu-pintu langit sehingga tercurahlah air sebanyak-banyaknya dari langit itu ke bumi. Sedangkan dari bumi terpancarlah sumber-sumber air yang besar sehingga dalam waktu singkat permukaan bumi digenangi banjir yang luar biasa hebatnya. Banjir semakin naik sehingga telah mencapai rumah-rumah dan bukit-bukit. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salam dan pengikut-pengikutnya ketika itu telah berada di atas kapal yang mereka buat selama ini. Dengan kegemparan yang luar biasa, manusia-manusia ingkar itu pun berlompatan ke sana sini, tidak tentu arah dan tujuannya. Seperti segerombolan keledai yang terkejut oleh singa, berteriak melolong-lolong, menghindarkan diri masing-masing dari bahaya maut. Ada yang naik ke atas atap rumah-rumah, tetapi terhempas juga oleh banjir. Ada yang naik memanjat batang kayu yang tinggi, tetapi akhirnya tenggelam juga. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berdiri di tempat yang tinggi di atas kapalnya, mata Nabi Nuh alaihi salam tertuju kepada salah seorang anaknya yang bernama Kan'an. Anak yang ingkar, yang tidak patuh padanya, sedang berjuang dengan maut mencari dan menggapai-gapai tempat yang tinggi. Cinta kepada anaknya memaksa Nabi Nuh alaihi salam memanggil anaknya yang malang itu dengan seruan perhabisan. "Hai anakku, mari ikut bersama kami. Janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir itu." Seruan bapaknya itu dijawab dengan sombong, "Saya akan mencapai puncak gunung yang tinggi itu, sehingga saya akan terlepas dari banjir ini." Nabi Nuh alaihi salam berkata lagi, "Hari ini tidak ada yang dapat melindungi dari siksa selain Allah yang Maha Pengasih." Anak itu pun lenyap ditelan ombak yang bergulung-gulung. Tinggallah Nabi Nuh alaihi salam melihat dengan sedih dan berkata, "Ya Allah, bukankah anakku itu termasuk keluargaku sendiri?" Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ilham kepada Nabi Nuh alaihi salam bahwa anak itu bukan keluargamu lagi dan tidaklah termasuk keluargamu siapa saja yang kafir dan durhaka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kami hanya berhak menolong orang-orang yang beriman saja."
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengilhamkan kepada Nabi Nuh alaihi salam agar ia tidak meminta-minta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang tidak diketahuinya dengan berfirman, "Aku ajari engkau tentang apa yang masih engkau tidak ketahui." Nabi Nuh alaihi salam pun insaf akan ajaran yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menadahkan kedua telapak tangannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memelihara kaumnya yang beriman terlepas dari siksa. Lalu Nabi Nuh alaihi salam memohon ampun atas segala dosa dan kesalahannya. "Aku berlindung kepadamu ya Allah atas apa-apa yang sudah aku mohon sedangkan aku sendiri tidak tahu betul. Jikalau engkau tidak memberi ampun kepadaku, sungguh aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Banjir dahsyat dan gelombangnya yang menggulung itu telah menelan semua manusia yang ingkar. Langit mulai tertutup dan berhenti mencurahkan air, sedangkan bumi telah menghisap semua air yang ada di atas daratannya. Kapal Nabi Nuh alaihi salam terhenti di atas puncak Gunung Judi yang sampai sekarang banyak sekali para peneliti mencari jejak-jejak peninggalannya. Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya kembali ke kampung halamannya, menghirup udara baru yang penuh dengan berkah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.